Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Oke, di sini saya akan bahas berkaitan dengan tadi ya sisi gelap dari AI, khususnya berkaitan dengan ancaman berkaitan dengan privasi dan juga tentunya di sini untuk proteksi ya, akan saya coba bahas berkaitan dengan cyber security challenge ya. Jadi ini salah satu hal yang tidak bisa terpisah ketika kita bicara privasi, tentunya gimana cara kita mengamankan privasi tersebut dari ancaman-ancaman yang menggunakan AI tersebut. Saya Didi Duyanto, selaku direktur dari PT KL Cyber Mandiri. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Prof. Abu Bakar tadi disampaikan berkaitan dengan ancaman ya, ancaman dari AI itu sendiri yang pertama, yang paling banyak adalah berkaitan dengan mass data collection dan user profiling. Jadi yang kita ketahui gitu ya, hampir banyak aplikasi-aplikasi atau layanan-layanan yang sudah mulai menggunakan AI untuk mengkolek secara tidak sadar ya, secara tidak sadar berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan dari pengguna layanan tersebut. Nah, itu bisa digunakan untuk, user profiling. Dan tentunya juga banyak juga AI yang sekarang digunakan untuk berkaitan dengan, kegiatan surveillance ya. Apalagi ketika misalnya kita tadi udah sampaikan berkaitan dengan, deepfake ya. Ada deepfake juga yang berkaitan dengan memanipulasi, eee, user, memanipulasi berkaitan dengan facial dari masing-masing pengguna. Dan tentunya AI itu bisa digunakan untuk, diskriminasi ya, berkaitan dengan user profiling. Dan tentunya di sini yang saya highlight, AI itu bisa digunakan untuk, privacy breach berkaitan dengan kebocoran-kebocoran data yang saat ini selalu muncul dan selalu terus muncul. Yang pertama berkaitan dengan privacy breach, di sini akan, lebih detail berkaitan dengan privacy breach adalah berkaitan dengan, data exposure ya. Jadi pelanggaran privasi, exposure data yang tidak, disengaja gitu. Jadi tadi disampaikan bahwa, DeepSeek itu ditengarai ya, eee, menyimpan beberapa data-data yang bersifatnya personal. Nah, itu juga berkaitan bisa digunakan untuk data exposure. Dan DeepSeek juga kemarin kita lihat gitu ya, ternyata dia juga, terkompromis ya data-data dari data pengguna, terkompromis. Dan juga yang selanjutnya berkaitan dengan data memories dan data leaks, dan selanjutnya berkaitan dengan, privasi resiko ketika kita menggunakan AI chatbot dan juga tentunya sekarang virtual assistant gitu ya. Di mana ketika banyak layanan yang menggunakan, customer service sudah menggunakan AI chatbox, helpdesk sudah menggunakan virtual assistant, di situ banyak data-data, pengguna gitu ya, yang diproses dan disimpan, dan tentunya ketika data-data itu, bocor ya, itu justru menimbulkan, risiko yang, besar. Apalagi banyak dari layanan-layanan yang kita temui gitu ya, itu penggunaan AI chatbot, penggunaan virtual assistant itu menggunakan pihak ketiga yang tentunya akan menambah dari, resiko-resiko yang muncul, seperti itu. Dan selanjutnya berkaitan dengan, re-identification tag, ya serangan-serangan ini yang AI ini bisa digunakan gitu ya, dapat mendeskripsikan catatan medis-medis dan yang catatan yang bisa kita identifikasi yang digunakan untuk serangan-serangan selanjutnya. Dan tentunya sekarang yang terakhir, AI ketika sudah digunakan berkaitan dengan layanan, apalagi sekarang banyak layanan-layanan yang sudah menggunakan biometrics untuk autentikasi ya, menggantikan username password, cukup, menggunakan biometric, fingerprints, itu sudah bisa masuk ke dalam layanan. Tentunya tadi, ketika penyimpanan, biometrik tersebut, tidak cukup, pengamanan, otomatis ada masalah kerentanan dan kelemahan yang bisa tentunya digunakan untuk AI ini memanipulasi lebih jauh terhadap, privasi penggunanya.
Nah, ini yang disampaikan tadi berkaitan dengan AI privacy concern ya. Ini kemarin saya ambil beritanya dari 3 kemarin ya, kemarin di hari Minggu, berkaitan tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi di sini berkaitan dengan DeepSeek ya. Dia ditengarai gitu ya, menyimpan beberapa data-data yang memang secara masif ya tersimpan dalam DeepSeek tersebut. Dan ternyata ketika kita lihat berita dari Straits Times, ternyata bukan hanya DeepSeek yang menyimpan hampir tadi layanan-layanan berbasis AI, ternyata dengan secara sembunyi-sembunyi dalam tanda kutip gitu ya. Jadi mereka menyimpan informasi-informasi yang secara privasi itu dilindungi, khususnya berkaitan dengan penggunaan-penggunaan dari pihak ketiga. Jadi ketika kita menggunakan apapun jenis AI, ya berarti kita juga harus siap berkaitan dengan privasi kita yang memang disimpan dalam layanan tersebut. Nah, ketika kita bicara berkaitan dengan data privasi dan juga kita kombinasikan dengan challenges atau tantangan di cybersecurity, khususnya gimana cara kita untuk mengamankan ya, mengamankan dari penggunaan AI, apalagi AI itu tadi pertama, sekarang AI itu bisa digunakan gitu, jadi bukan hanya ChatGPT, DeepSeek, jadi AI itu udah mulai mengganti dan juga bisa digunakan untuk melakukan serangan secara cyber. Jadi ketika dahulu gitu ya, ketika serangan-serangan itu dilakukan secara manual, tapi sekarang itu serangan-serangan itu sudah dikombinasikan dengan data-data yang terkumpul tadi ya, dengan AI yang digunakan untuk cyber attack, gitu. Jadi sekarang serangan-serangan itu sudah spesifik. Ketika kita banyak menemukan gitu ya, ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia, itu ternyata dari manipulasi dan dari penggunaan AI untuk melakukan serangan cyber. Yang kedua adalah automatic hacking, gitu. Jadi AI ini juga digunakan oleh para APT, Advanced Threat, untuk melakukan automatic hacking. Jadi ketika misal contoh AI digunakan untuk membuat sebuah apa namanya, customer untuk membypass EKYC gitu yang sekarang banyak digunakan gitu ya. Credit scoring, EKYC ketika kita ingin mendaftar sebuah layanan di sana apa namanya, menggunakan foto, menggunakan KTP. Nah, AI itu sudah bisa digunakan untuk melakukan automatic hacking. Dan tentunya tadi selanjutnya AI itu bisa digunakan untuk data positioning attack. Jadi untuk memanipulasi data-data, serangan-serangan data dari model-model yang dia sudah memang kumpulkan. Dan yang terakhir berkaitan dengan privacy, ya tadi AI itu bisa challenge-nya bisa sudah digunakan berkaitan dengan autentikasi. Tadi ketika misalnya fingerprint, ya fingerprint itu dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan, terus di-collect, terus diproses oleh AI, nah dia bisa mengidentifikasi atau dia bisa mensimulasikan serangan-serangan yang tujuannya untuk autentikasi, gitu. Makanya ini beberapa, tantangan ya, beberapa tantangan dalam, cybersecurity khususnya di dalam menggunakan AI, gitu. Jadi kalau dulu untuk hacking kita manual, sekarang sudah ada AI, cukup targetnya apa, dia akan melihat dari, model yang dia punya gitu kan, model yang dia punya digunakan untuk, kegiatan-kegiatan. Nah, ini sebagai contoh, real case dari, misuse dari penyalahgunaan AI. Jadi berkaitan dengan mungkin ya berita, berkaitan dengan Cambridge Analytica gitu ya, berkaitan dengan 50 million Facebook profiles gitu ya, dikumpulkan ya untuk, membuat sebuah tren ya, membuat sebuah isu-isu yang digunakan untuk tujuan tertentu, waktu itu untuk tujuan-tujuan, eee, pemilu di Amerika gitu. Jadi di sana ada digunakan gitu ya. Lalu juga dari
banyak juga berkaitan dengan defects gitu ya, penggunaan AI tadi ya. Tadi kita foto profiles sudah bisa dimanipulasi menggunakan, defects. Tadi ini yang banyak, dilakukan oleh penjahat-penjahat ya, di Indonesia ya, khusus untuk melakukan bypass-bypass EKYC gitu. Cukup apalagi sekarang kita udah eee, ada istilah gitu ya, Indonesia is open source country, di mana data pribadi kita ya sudah tidak ada harganya lagi gitu. Orang dengan mudah mencari KTP A, B, C, KTP itu bisa digunakan dengan teknologi deepfake. Kita bisa mensimulasikan seolah-olah kita adalah, yang punya KTP tersebut, gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian di Indonesia gitu ya, yang mungkin tidak terekspos di, publik gitu ya, penggunaan deepfake ini untuk membypass verifikasi KYC. Lalu ini juga, penggunaan deepfakes ya ini kegiatan, untuk mendulang keuntungan ya dari Elon Musk di sini. Jadi di sini juga penggunaan, deepfakes dia memanipulasi foto Elon Musk, terus dibuatkan video dan ternyata digunakan untuk kegiatan-kegiatan ilegal lainnya. Jadi ini contoh nyata dari, penggunaan AI khususnya untuk kegiatan yang misuse ya, disalahgunakan. Lalu apa yang bisa kita lakukan gitu untuk memitigasi berkaitan dengan penggunaan AI, khususnya berkaitan dengan privasi dan juga cybersecurity risk yang tadi sudah disebutkan di atas. Yang pertama adalah berkaitan dengan tadi ya, penguatan. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh 2 profesor tadi berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada gitu ya. Mungkin di Indonesia belum ada regulasi khusus sih yang berkaitan dengan, gimana tata kelola yang berkaitan dengan artificial intelligence regulation. Nah, di sini yang pertama kita harus mungkin sebagai end user atau sebagai pengelola atau penyedia layanan, kita harus kuatkan di sisi governance tata kelola regulation. Nah, ini paling enggak ketika memang tadi dari sisi regulasi internal atau Indonesia belum ada, kita bisa menggunakan standar dari ISO IEC 42001 ini berkaitan dengan AI management, system. Lalu juga tadi kita menggunakan, AI berbasis cybersecurity untuk melakukan pengukuran, tentunya menggunakan infrastruktur dan juga awareness dan edukasi. Jadi ketika tadi serangan-serangan sudah menggunakan AI, kita juga bertahannya juga sudah harus menggunakan AI. Karena ketika misalnya contoh nyata lagi, ketika ada sebuah, malware gitu ya, dia itu bisa mensimulasikan sendiri, dia bisa men-generate payload sendiri, dia bisa membypass ADR, XDR, dia akan mendeteksi, oh ini XDR-nya menggunakan A, dia akan coba supaya tidak mendeteksi. Nah, itu yang sekarang sudah, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi, otomatis kita juga harus bisa, bertahan menggunakan AI untuk bertahanan. Nah, ini ketika kita bicara tadi, ISO, IEC 42001, di situ ada berkaitan dengan data management and protection, gitu. Jadi di situ dijelaskan lebih detail gitu ya, lebih detail gimana kita menangani, ya tadi menangani dari penyimpanan model-model yang berkaitan dengan, data privasi, gimana kita memprotek model-model berkaitan dengan data privasi itu, dan tentunya di situ, akan bicara berkaitan dengan AI impact assessment. Gitu, jadi akan dijelaskan panjang lebar di ISO ini, berkaitan dengan gimana kita mengamankan data yang secara tadi ya, automate gitu ya, bukan human lagi ya, automate, mesin yang dia belajar, dia mengelola, dia memberikan sebuah kesimpulan. Nah, itu akan dijelaskan lebih lebar di ISO IEC 4201. Dan tentunya di situ juga akan ada proses di mana kita mengamankan, gitu ya, mengamankan penggunaan AI ini, gitu. Dengan apa? Dengan kontrol-kontrol yang ada di dalam aneks ISO IEC 42001. Gitu. Jadi
ketika misalnya kita gitu ya menggunakan AI untuk layanan, ya paling nggak kita udah harus bisa comply berkaitan dengan gimana pengamanan data manajemen, data privacy gitu ya dari penggunaan AI. Apalagi tadi di Indonesia banyak, eee, bank gitu ya, e-commerce yang ternyata customer service-nya gitu ya, itu virtual assistance itu sudah menggunakan AI. Di situ ketika contoh misalnya kita ke bank A gitu ya, ada misalnya kita salah PIN, nah di situ akan AI akan meminta nama ibu kandung segala macam. Nah, di ISO ini akan lebih detailkan gimana cara kita mengamankannya. Nah, terus, inovasi-inovasi gitu. Jadi karena tadi ada banyak, challenge, ada banyak, resiko AI ini gitu ya. AI kan mempermudah, manusia gitu ya, tapi ternyata setiap kemudahan selalu ada resiko. Nah, setiap resiko itu biasanya ada mitigasi kontrol yang harus diterapkan, gitu. Nah, yang pertama inovasi tentunya berkaitan dengan, addressing privacy and cyber challenge. Yang pertama tadi, penggunaan AI untuk, real time cyber threat detection, gitu. Jadi udah kita menggunakan AI, dia akan mendeteksi ancaman-ancaman berkaitan dengan privasi, gitu. Ketika tadi AI bisa digunakan untuk menyerang, AI juga bisa digunakan untuk real time detection, gitu. Dan AI juga bisa digunakan untuk automated incident response. AI tadi bisa digunakan untuk verifikasi nasabah, verifikasi dari, customer. Nah, AI juga bisa digunakan ketika ada insiden, dia bisa melakukan incident response. Apa yang harus dilakukan, itu bisa di-automate based on AI. Dan tentunya AI juga bisa digunakan untuk data security and privacy. Jadi untuk perlindungan data, dan juga tentunya untuk perlindungan dari, privasi dari pengguna. Dan AI juga bisa digunakan untuk identity security dan authentication. Ketika, saat ini kita masih menggunakan username password. Nah, sekarang sudah ada, face recognition gitu ya. Dia mendeteksi dari, muka atau mata. Nah, itu yang bisa digunakan. Jadi ada banyak inovasi-inovasi yang tentunya untuk dari penyalahgunaan ya, penyalahgunaan AI di dalam, cyber security. Oke, mungkin itu aja, singkat dari saya. Terima kasih.